yang pada syiar itu hanya standarnya dirinya dan Allah yang tahu, kita nggak akan tahu sebenarnya. Banyak hal yang tidak banyak kita ketahui tentang perjalanan para waliyatin. Sama dengan Rabi' al-Adawiyah, beliau juga seorang waliyatin, wali perempuan. Kalau dia sholat saking kusuknya itu sajadahnya itu terbang, hingga kemanapun dia dibawa ke segala penjuru dia tak ingat, saking kusuke. Engko nek assalamualaikum diomongi, Rabia awakmu nak sholat iso mabur karo sajadahmu, dia gak pernah tahu, saking kusuke indah. Sampai digodho karo Gusti Allah pejenenge terbangnya sajadah itu beliaunya. Doanya dikenang sepanjang masa. Jikalau aku ibadah karena takut neraka, ya Allah, masukkan aku ke dalam neraka. Jika aku ibadah karena menginginkan surga, campakkan aku keluar dari surga. Tapi kalau aku ibadah karenamu, ya Allah, jangan segan-segan kau tunjukkan wajahmu yang agung dan suci. Itu setelah Nabi Muhammad Rasulullah itu, Rabia itu yang diizinkan untuk melihat Allah. Seorang waliyatin, seorang wali perempuan. Jika engkau memberikan pahala kepadaku di dunia, berikan kepada musuh-musuhku. Jika engkau beli engkau ganjaran pahala di akhirat, berikan kepada sahabat-sahabatku. Bagi aku cukup cintaku kepadamu, ya Allah. Dia dilamar banyak wali, akhirnya dia menerima Jalaluddin Rumi sebagai suaminya. Dia cuma bertanya, bagaimana kau berpikir tidak dengan Allah? Bahkan diriku saja tidak sempat berpikir untuk punya jodoh. Diriku hanya berpikir untuk Allah. Itulah Rabi' al-Adawiyah. Tahun berapa? 1214 Hijriah. Akhirnya beliau punya anak, Rabi' al-Mughni. Rabi' al-Mughni punya anak Fatimah, Siti Fatimah binti Maimun yang meninggal di Gresik Leran, cucunya Rabi' al-Adawiyah. Fatimah binti Maimun 1222 Masehi. Daerah Kulon, Mas. Iya, Gresik. Makam panjang Leran. Kalau malah kono kata rono, ya bukan itu. Ono waliyatin seorang wong, cucunya Rabi' al-Adawiyah, juga cucunya Jalaluddin Rumi yang ada di Indonesia. Beliau inilah ibunya Airlangga tahun 1222 dan juga pernah mengasuh, pernah menjadi sahabat karibnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Airlangga itu seorang muslim juga, iya, yang disebut. Terus Rabi' al-Adawiyah, apa namanya, Fatimah binti Maimun inilah mengangkat seorang murid yang disebut Mpu Baradah ini. Mpu Baradah juga seorang muslim. Anda mengatakan kan Hindu, makanya langsung calon arang ngamuk. Kok itu mlebu muslim, calon arang Hindu asli ngamuk. Pengabdi Betari Dugo. Sejarah kita itu harus tahu. Banyak dalam lintasan para wali kita yang belum memahami lah. Makanya kadang-kadang dari pelajaran sejarah ini bisa meningkatkan iman takwa.
nggak tahu sejarah ya akhirnya diladap. Sama dengan konsepnya sesi di jenar dipitnah terus. Bukan karena suatu ajaran, kalau ajaran Manunggaling Kawula Gusti konsep ulul dan ijtihad perpaduan buadat menjadi satu, semua orang punya, semua wali punya. Itu kan proses tahap politik karena beliau gurunya Pengging Pangeran Handayani, yang mana Pengging itu putra Brawijaya yang asli dari garwa Padmi apa Permaisuri. Sedangkan mereka para wali menjago Raden Patah yang memang putranya Barwijaya dari Selir, yang menurut aturan tanah Jawa siapa saja putranya yang dari garwa Padmi atau Permaisuri itu yang berhak. Lah karena para wali memihak Raden Patah karena muslim dari Palembang itu kan mesti akan tergeser dengan wahyu. Jelasnya akan menang Pengging. Padahal Pengging saat itu tidak suka dunia. Dia mandito. Mandito adalah jadi resi begawan. Cara Islami ngono wis dadi kiai gak gelem dadi raja. Karena Pengging itu murid Siti Jenar. Akhirnya sing dadi bulanan Siti Jenar. Untuk supaya tidak mendukung, cuman saja Siti Jenar dirapatno kan tetep muridnya dibela wong muridnya. Ora iso aku kudu mbela kebenaran. Antarane sapa nak kowe dibutuh sokongan dukungan kok dukung Raden Patah, hanya Siti Jenar tidak mau. Karena apa? Karena Pengging ini anaknya dari Pangeran Brawijaya yang asli, yang istilahnya yang dari garwa Padmi bukan garwa Selir. Nah di sini gejolak politik akhirnya menyingkirkan Siti supaya tidak menjadi duri dalam daging untuk supaya lancarnya kerajaan Demak. Nah cuman gitu saja politik itu, bukan politik yang neko-neko sebetulnya itu. Tapi kadang landasannya kita ini yang dipikir ajarannya gitu loh. Padahal ajarannya akhirnya konon ada ngomong ucapan bahwasanya Siti Jenar dipenggal kepalanya. Maksudnya pemenggalan antara syariat dan hakikat. Wong wali njabut suket wae nangis kok mateni wong. Iku lho Pak. Maksudnya begitu, dari pemahaman itu dipenggal. Semenjak itu kan orang tidak diperbolehkan mengajar dari sisi hakikat karena syariat biar subur lebih dahulu. Berselangnya waktu akhirnya saling dendam murid-muridnya para wali songo dengan murid-muridnya Siti Jenar. Perang kesumat sampai sekarang. Saat Sultan Trenggono jadi raja, berapa orang pemahaman Manunggaling Kawula Gusti kuwi selama abangan itu dibantai habis. Saat kejayaan Amangkurat II, Hamengkubuwono ya ada Amangkurat II, itu berapa wong Ahlussunnah wal Jamaah juga dibantai habis. Terus begitu. Saat Pangeran Tembayat dan Pangeran Benowo juga sama. Manunggaling Kawula Gusti dibantai habis. Lahirlah suatu Amangkurat III yang disebut Hamengkubuwono kedua, juga paham Manunggaling Kawula Gusti membantai habis. Makanya Hamengkubuwono 1 sampai 9 itu makamnya ada di Imogiri. Yang 2 tok tidak diterima di Imogiri itu berada di Kota Gede. Yang Hamengkubuwono 1, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 sampai 10 gelar. Yang Hamengkubuwono kedua yang nggak pernah ada. Tadi dilema itu dendam sampai sekarang, sampai ragu terpisahkan dari Wali Songo Putian berada di pondok pesantren. Yang abangan itu
berada di sisi kidul, yang putihan berada di sisi utara. Demikian seterusnya sampai besok akhir zaman. Yang situ Ahlussunnah wal Jamaah, yang situ abangan, Islam campuran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, nah Gus Santo ini putihan apa abangan? Nah, uniknya di sini dicampur aduk. Maksudnya bukan agamanya dicampur, agamanya akidahnya tetap Islam, tetapi kita tidak meninggalkan budaya. Umpama cara filsafat itu, saya ini bukan seorang ulama sebetulnya, tapi cendekiawan dan budayawan. Udah cocok sebagai seorang cendekiawan dan budayawan. Nusantara. Nah, Islami Nusantara, Islam yang tidak pernah meninggalkan tradisi dan kebudayaan. Yang memang sebetulnya itu yang terjadi karena Rasulullah mengajarkan rahmatan lil alamin, tidak pernah mengajarkan rahmatan lil Arabi, rahmatan lil Turki. Ya pernah benerin dia yo, rahmatan lil alamin, rahmat kanggo seluruh alam termasuk Jawa, termasuk Sunda, termasuk aku. Ya bener Gus Santo rahmatan lil alamin. Bisa kewan kan? Enggak khusus Arab toh. Maksudnya itu di situ, Pak. Makanya landasan sejarah harus diketahui lebih dulu. Yang mana kenapa kok ada kejawen? Usia 44 tahun Rasulullah itu punya murid, adiknya sendiri, adik Sayyidina Ali dari beda ibu. Namanya Sayyidina Abbas, adik Sayyidina Ali yang berbeda ibu. Aku cerita kecerdasannya hampir sama dengan Rasulullah. Berkurun diajari Rasulullah hanya kurun waktu 2 tahun. Saat itu Rasulullah usia 44 tahun. Syekh Abbas, Sayyidina Abbas pada saat itu usia 17 tahun. Cerdas-cerdasnya anak itu. Tuh aku nak ngomong gitu. Awet ya. Nah itu akhirnya karena suatu kecerdasannya yang hampir menyamai Rasulullah, Sayyidina Abbas itu paham, Ali bin Abbas memahami, pinter. Diutuslah oleh Rasulullah pada saat Rasulullah sebarkan ke seluruh dunia, kenalkan Allah di seluruh dunia. Jauh nun adat yang ada di sana bahwasanya siapa Tuhan kita umat manusia, Tuhan semesta alam. Siap baginda berangkat lah. Dalam berangkat nang Mongolia sampai nang kita tataran jiran itu Korea, Jepang, bersandarlah ke Perlak antara perbatasan Malaysia dengan Aceh, apa sih itu. Nah, terus kemudian Sayyidina Abbas itu dijuluki Ali bin Abbas saat itu karena alinya itu membuat pertanda kakaknya Sayyidina Ali itu yang lebih terkenal, wajahnya hampir mirip-mirip. Akhirnya mengajarkan ilmu tauhid di seluruh Nusantara ini, termasuk Syekh Ali Samsudin, putra Raja Perlak saat itu. Syekh Ali Samsudin inilah yang menyebarkan Islam pada tahun 820 Masehi di wilayah Tanah Jawa. Saat itu di Jawa itu masih kerajaan Hongli dengan apa namanya Jeporo itu, Ratu Sima itu, Kalingga. Nah, disebarkan itulah salah satu muridnya yang terkenal Syekh Ali Samsudin itu ya Sri Aji Joyo Boyo. Disebarkan ilmu tauhid ini. Saat itu syariat belum ada kan, Rasulullah masih 44, sedangkan syariat turun itu umur 50, sholat 5 waktu. Berselangnya waktu
6 tahun kemudian kesempurnaan Rasulullah turun di Masjidil Aqsa dengan diturunkan sholat 5 kali. Berhubung zaman biyen gak ono HP, gak ono sing SMS, kurikulumnya ganti. Sayyidina Abbas nang Perlak itu sampai mati nih, makamnya ada di Perlak. Terus kadung dikandani ajaran kejawen ini, ajaran Rasulullah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itu sholat belum ada. Yang diperkenalkan adalah Allah Azza wa Jalla tentang sifat ketuhanan. Banyaklah orang Jawa masuk, nak ngono dikenalkan kama muridnya Abbasi, Sayyidina Abbas itu. Dalam perjalanan waktu ini kan seluruh penduduk Islam dunia ini kan mengenal bahwa Sayyidina Abbas ini masih kerabat dekatnya Rasulullah, dan dunia saat itu dikuasai oleh Khalifah Daulah Utsmaniyah sama Daulah Umar. Jadi disebutlah Bani Umayyah. 300 tahun hampir itu dikuasai oleh kekhilafahan Bani Umayyah, yang mana keturunan daripada Umar bin Khattab. Dulu Daulah Utsmaniyah, setelah itu ditundukkan sama Umayyah, Bani Umayyah. Bani itu kan keturunan, Umayyah itu dari Umar itu. Karena seluruh penduduk dunia tahu bahwasanya Sayyidina Abbas ini pernah kerabat dekat Rasulullah, berontaklah semua untuk menghancurkan Bani Utsmaniyah, Bani Umayyah itu yang harusnya kekhalifahan dipimpin oleh kerabat dekat Rasul. Termasuk pemicu pertama kali perang salib adalah Salahuddin Al-Ayyubi dari golongan Bani Abbasiyah. Nah, Syekh Ali Abbas inilah akhirnya merebut kekuasaan, disebut Bani Abbasiyah, berkuasa hampir 600 tahun kekhalifahan itu. Ceritanya kan gitu. Jadi 600 tahun hampir seluruh dunia kejawen kabeh, Pak. Lah ibaratnya kan ngono to, Pak, tauhid semua. Nah, tahun 1400-an, 1300-1400-an ada saudagar Gujarat, para wali-wali Gujarat dan Persia yang turun di tanah Jawa, termasuk daerah Sruke, Gresik, Rembang, yang mana membawa Islam gaya baru yang ada sholatnya ini. Bingung ini. Bani Abbasiyah ini bingung. Mau kejawen ini loh, bingung ini. Dipopulerkan Wali Songo. Jadi dekade Wali Songo itu ada berapa? 9 periode. Periode pertama seperti Jumadil Kubro, Said Sulaiman, Abu Salam, Syekh Subakir, itu dekade pertama. Dekade yang terkenal ini adalah dekade keempat sampai ke-6. Mulailah masuk dekade ke-6 Raden Umar Said, Sunan Muria, Sunan Kalijogo masuk dekade keempat dengan dekade ke-5. Dekade ke-6, periode ke-6 ini Sunan Ampel sudah ada. Periode keempat baru jangkep yang di Raden Qasim, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Wali Songo sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria baru masuk Wali Songo. Jadi Wali Songo itu ya cuma waliullah, cuman organisasinya disebut Wali Songo. Kalau sekarang bintangnya Songo disebut NU, Nahdlatul Ulama. Jadi kiai-kiai ini itu. Jadi Wali Songo itu dekade 9 periode saat itu. Berhenti pada saat periode Pajang. Wali Songo nggak ada. Mulai masuk Sunan Tembayat, Sunan Pangkat, Sunan Mejagung itu mulai masuk itu. Yang mana sunan-sunan yang favorit lama-lama sudah meninggal semua. Di situ periode-periode kewalian. Mulai masuklah periode Islam gaya baru ini, yang mana benturan sampai sekarang ini piye.
Ya waktu mbiyen kan wong gaptek gak ono Android, Pak. Mbiyen gak iso memviralkan itu. Nah ono ngono viral saiki kurikulumnya ganti ono salat. Mbiyen gak ono, sampai mati nang kono karo. Jadi nek ana wong kejawen karo wong syariat iku gegeran, aku cerita iki. Ngene lho ceritane. Jadi kesimpulannya, orang yang bertauhid tanpa menegakkan syariat karena sudah kebiasaan dari Syekh Abbas, dimaklumi karo Allah itu diukur. Orang yang bersyariat juga tidak bertauhid itu ditimbang lagi. Sama-sama. Jadi tidak usah dibikin pertentangan karena Allah itu Al-Aziz wal Hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa Allah menyatakan Al-Aziz Al-Hakim? Ya dikarenakan kebijaksanaan Allah memaklumi karena itu tadi. Nah periode inilah yang dipakai leluhur-leluhur kita. Dia senantiasa nggak nerima ada Islam gaya baru. Yang mana Islam gaya baru menyatakan itu sesat. Yang mana Islam kita ini menyatakan iku bener apa ora yo ngono padha wae, Pak. Yo padha-padha gak menangi Rasulullah padha eker-ekeran. Itu loh yang dimaksud, Pak. Makanya kita ini mengambil dua, jangan meninggalkan syariat pun juga jangan meninggalkan tauhid. Alat untuk bersyariat raga ini, alat untuk bertauhid rasa kita tasawuf. Jadi nak luru-lurunnya ada jangkep sesuk sempurna mati. Nah, disitulah kadang-kadang manusia itu tidak paham. Kemudian kekhalifahan Bani Abbasiyah itu berhenti tahun 1936 setelah Bani Umayyah dirontokkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, presiden Turki pertama. Sing mati ini gak diterima bumi. Jadi dipendem diuncal gimana, dipendem diuncal gitu. Sampai di nang Rusia dipendem diuncal no meneh, pendem nang salju diuncal no meneh. Akhirnya dipendem nang Turki iku diseleno nang pinggir tembok, ditutupi granit sampai saiki. Sing wingi karo Jokowi diapeli. Ada Jokowi kan ziarah nang Kemal Atatürk. Jadi tidak diterima bumi Mustafa Kemal Atatürk. Itu yang merontokkan daulah Khilafah Utsmaniyah dan Abbasiyah. Gak diterima bumi itu tadi sampai mati ini aku dihidan itu istana dikai banyu saking kepanasan deh. Tempat tidur itu dikasih balok es. Saking panas itu sampai mati itu 4 tahun kaya ngono kuwi turune gak ono enak. Bawahe spring bed itu dikai balok es. Wis AC muanjer terus dari segala sudut. Wah, wis gak iso turu deh. Matine. Urip gak urip, mati gak mati. Gak enak urip. Itulah sedikit tentang Mustafa Kemal Atatürk. Seorang yang pendolim, pendusta agama, yang mana Turki saat itu adzan tidak diperbolehkan. Orang sholat naruh dibakar langsung hidup-hidup. Kalau dibakar sama api hidup-hidup kalau akhirnya matinya pun tidak diterima bumi itu tadi. Siapa Mustafa Kemal Atatürk? Itu agen Yahudi yang dididik di Perintis, Inggris. Dia golongan dari kaum Wahabi. Nah itulah Wahabi guru teko.
Kalau iso rekreasi nang kono enak Pak, ndeloki apa saiki kejadiane di alam itu. Siapa Mustafa Kemal Atatürk. Soal nang alam kono, iso rekreasi nang kono. Iya, banyak melihat. Bagaimana Fir'aun hidup di alam sana itu. Wah, seneng kalau bisa rekreasi. Konsep inilah kadang-kadang manusia pada bingung, Pak. Yang mana memahami hakikat kehidupan itu dari dalam, bukan dari luar. Yang mana syariat itu dikerjakan juga dari dalam. Karena orang ruku sujud itu efek dari dalam. Karena dari dalam kita mau membaca itu, kemudian mengaplikasikan lewat suara, hingga berdoa subhana rabbiyal hatimi wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, dan engkau lah yang maha agung. Secara tidak sadar reflekslah badan kita untuk ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang di dalam hati itu menyatakan begitu, kemudian dilisankan lewat lisan, didengarkan sendiri, maha suci engkau ya Allah, dan engkau lah yang maha tinggi. Maka secara refleks badan kita sujud. Berarti badan kita ngikuti itu karena memang bagian dari jiwa, ngikut. Lucunya situ terjebak batinnya kok ngikut badan. Nah, lucu. Itulah konsep kusuk tidak pernah ada, karena kusuk timbul dari dalam diri. Nah, you berangkat ke sana kemari kan karena pola yang ada di dalam diri yang disebut pikiran. Aku ingin ke sana, makan sana, pikiran gitu. Kemudian reflekslah badan kita untuk bergerak ke arah sana. Akan berarti badan halus kan harus jadi imam. Uniknya situ malah berpikir kebalikan dari itu. Yang mana badan kasar ini tidak pernah punya kuasa, tidak pernah punya kudrat, apalagi iroda. Yang punya kudrat, kehendak dan mengendaki adalah dari dalam. Makanya jikalau you berbicara subhana rabbiyal hatimi wa bihamdi, secara tidak langsung badanmu mengikuti apa dari suara hati di dalam. Bahasanya lewat ruku. Kenapa ruku? Oh, tidak tahulah. Anda menyatakan bahwa pantasnya nak ngomong subhana rabbiyal hatimi wa bihamdi, badanku ki ruku pantasnya. Enggak tahu kan? Enggak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berarti badanku ki sujud. Iku mesti melu. Lah lucunya sandaran hukum itu kita ngikuti dohir, padahal dohir mati, Pak. Dohir bisa hidup dari dalam. Mobil itu bisa bergerak karena orang yang sopir yang berada di dalam. Takkan mungkin mobil bisa berjalan meskipun bagus apapun tanpa ada yang menggerakkan dari dalam. Nah, mestinya aturan itu ngikuti. Saking bingungnya bodone, monggo dikongkon samina wa atona karo gurune lan rasule. Hingga besok landasannya ngikuti suara batine gurune lan rasulnya. Karena Rasulullah wis bisa menebak saking sulitnya. Wis samina wa atona aja. Biar nanti landasannya ngikuti sang gurune. Disitulah diikat suatu sumpah. Maka disebut nyantri, ada guru dan murid, supaya sang murid itu tidak semua kepintarannya sama dan bisa ngikut. Jadi nak dadi rombongan bis sing kena tilang ditakoni surah PO niku sopire duduk penumpange ahlu sunnah wal jamaah sing selamat 73 umat Islam, siji sing mlebu swarga ahlu sunnah wal jamaah. Unike LDII Wahabi ngakoni ahlu sunnah wal jamaah. Iya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah tunggang-tunggangan itu. Sing disebut ahlus sunnah wal jamaah tidak terbesit pada syariat toh, yang mana harus mengikuti tauhid Kanjeng
Nabi dadi syariate yang ngikuti, tauhid ngikuti, jamaah sing kumpulan ini. Nah, besok ini saring mengikat tangan kita ini. Yang dinamakan Yaumul Mizan, hari penghisapan, bukan sosok yang ditimbang amal kebaikanmu, bukan seperti itu. Ya memang waman sakulat mawajinuhun dengan wama khofat mawajinuhun akan tak timbang amal baik dan buruknya. Makanya nek duwe keluarga iku dijogo ku anfusikum walaikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kita nggak menjaga, akhirnya tersesat. Sesuk iku nek wis jadi kumpulan jamaane sapa Gus Anton. Senggawa lah istri digawa dilala, istri digawa dicangking cepret, warnanya berbeda, ketolak. Nandang kono lah kue nelongso. Sepurane dek, lah kue rapodo karo aku. Nah, mulai kon dadi bojone Basman dek. Piye lho San? Makanya sing podo dalah. Makanya kau kan sami nawatonan ora ngerti rasa kakek takon ben podo sesuk. Kate kuwi brengkal-brengkal engko gak podo. Iku lah konsep syafaat. Carane ngono. Nek ana urusan dunia diselesaikan di dunia ben sesuk nang kono iku. Makanya kelak akan ada suatu hari yang mana orang tua akan meninggalkan anak dan seorang anak akan meninggalkan orang tua. Jadi sesuk iku umpamane Gus, ternyata sing itu syafaat tawabu. Lah siapakah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat yang dikuasai oleh Kanjeng Nabi untuk syafaat? Yaitu orang-orang sing memegang tauhid, sing mengenal Allah, diberikan landasan syafaat. Dalam suatu pengadilan itu, kalau kita diadili di pengadilan negeri, sik gak nrimakno syafaate nang pengadilan tinggi provinsi, sik gak nrimakno nang pusat mahkamah agung baru teko Rasulullah. Nah sesuk ana tanggoku lho Gus, ternyata sampean sing duweni syafaat, aku njaluk tulung Gus anu melok awakmu ngono, ngapunten Bu. Kersane jamaah kula riyin. Mas yo tanggo. Mas yo iku sedulurku dhewe gak iso. Gak iso. Jamaahku sing mlebu nggawa, ha iki sak engko nak cukup kuotane baru awakmu tak cangking. Iku syafaat. Udan tangis kowe nang kono. Gus iku bojoku iku anakku kono mlebu kabeh kono jamaah. Dilala bojomu ana urusan karo kowe gurung diselesaikan, ora iso mlebu sak nang lingkaran syafaat iki. Piye Gus, bojoku gak enak. Gak iso. Tulung ae kongkon nang guruku. Layu bojomu ndoleki guruku. Bek isok nampung kuotane lan warnane isok mlebu. Saat kejadian hari seperti itu tega. Ayo, tega kowe. Kon baru inget bagaimana Nabi Nuh itu nulungi bojone saat kecemplung. Ora iso. Saumur hidupe nangis Nabi. Tega kon saat itu. Dilepokno ora padha warnae, tolong diculno Mas. Tolong bojoku ora iso. Salahmu apa kowe? Sampai aku iso ndidik muridku teko bijak sana. Semakin bijaksana kita ombo syafaate. Dadi menungso iku nek semakin bijaksana Rahman Rahim sang gurune ombo syafaate bakal iso nrimo. Dan iya kaya sing kono Monas iku ora tau bijaksana mentungi warung ngono. Ketokane akeh ning ciut. Ya kok nang ngene kono malah kena COVID-19 kok nang akhirat kok. Itu ngono biarpun tonggo tulung go sepurane. Tonggo sampean ngono. Begitu sampean tauhid sing padha sik akidah ngapunten nggih sepurane Pak Mas yo sampean apik karo aku. Engko iki mari ngene aku nang ngene Gus Anton. Mobil iso mlebu terminal delok PU ni rae. Ngono sik. Bingung mobil-mobil pribadi ku wong butuh ahlu sunnah wal
ketulo-tulo kon ribuan tahun. Hingga wong sing golek syafaat iku tadi berpikir urip nang donya tibane gak ono artine. Aku mek 80 tahun ngerkoso saiki. Jaman biyen urip kabeh. Lho ya opo sih kon? Jamane Nabi Nuh sing wis ditenggelam urip kabeh. Watuk. Apakah kita akan kumpul, kata Kanjeng Nabi? Kok di sana dipertemukan apa yang kau sukai dan kau cintai. Jadi awakmu itu suka sampai aku cinta ngono sesuk ketemu. Ning cinta karo murid karo guru aja kekasih kan pedang-pedangan ngono kira-kira ngawur ae. Guyu lah apa Bu guyu Bu. Ono bojo sampean lho. Besok ketemu gini ki, ketemu kata Kanjeng Nabi ngono beliau mereka akan dikumpulkan dengan apa yang dia cintai dan dia sukai, akan dikumpulkan, akan dipisahkan di antara mereka yang mencintai dengan cara pengkhianatan akan dipisahkan. Nah disitulah cara Allah membawa ahlu sunnah wal jamaah ini selamat ya. Carilah guru yang bisa sanate nyampe ke Rasulullah. Paling tidak dia pernah bertemu Rasulullah. Itulah namanya ukhuwah Islamiyah. Cekelen don. Cekelan gue karo burung, cekelan, terus cekelan gantengan, ikut zaman. Nangis gue, aku mlebu nang di zamane Gus. Yuk bojoku anakku gak iso Gus piye Gus. Kok nyelesekno nang kono. Nyelesekno dek durung tau njaluk sepuro karo iku. Mlebu ngono. Gurung sewarna jolo meneh, bingung. Terus itulah kehidupan di sana lebih mengerikan. Aku tenang nang jero bis. Ayo rek ting-ting. Supirnya semaput. Tak ganteni iki. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini, Pak? Kita ini hidup ini berbeda-beda, makanya Fastabiqul Khairat untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Karena perbedaan ini yang dicari adalah kesamaannya. Dengan kesamaan ini kita bisa saling mengenal, baik perbedaan keyakinan, perbedaan apapun. Kita jalankan di sini untuk satu suara ukhuwah. Semuanya rukun dalam konsep semua perbedaan. Masih banyak yang belum kita ketahui. Bapak sesuk ya dijaluk itu lu karo tong bro. Tolonglah. Karena punya aura tersendiri, sinyal sendiri sapa wong sing iso ngeki syafaat. Dirimu akan memberi syafaat anak istrimu, adik perempuanmu, kakak perempuan, dan ibumu. Masuk.